Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang telah diberikan pada saya untuk memaparkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah kami lakukan. Saya akan izin share screen. Pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan adalah tentang pengendalian rayap pada Jambu Mete dengan perangkat berbentuk briket. Adapun kami terdiri dari Bapak Supriyadi, saya sendiri Rina Wijayanti, kemudian Bapak Solahuddin, Bapak Subagio, dan Lili Chandra Prasetya. Nah, kegiatan ini kami lakukan di Kecamatan Ngadirojo, Wonogiri. Nah, kita tahu bahwa Wonogiri merupakan salah satu sentra produksi jambu mete atau produksi mete. Salah satunya adalah di Desa Kemawang, Kecamatan Ngadirojo. Nah, lebih dari 50% pohon jambu mete di Desa Kemawang itu terserang rayap yang menyebabkan terjadinya kerusakan tanaman, ranting, dahan itu mengering, bahkan tanaman mati. Akibatnya produktivitas tanaman menurun. Nah, sampai saat ini belum ada upaya nyata yang dilakukan oleh petani dalam mengendalikan rayap. Untuk itu kami memberikan teknologi yang berupa pengendalian rayap dengan menggunakan umpan briket. Kegiatan pengabdian telah kami laksanakan di kelompok Tani Setio Lestari yang terletak di Desa Kemawang, Ngadirojo, Wonogiri pada bulan Juni 2023. Adapun metode yang kami gunakan adalah survei pendahuluan, kemudian penyebaran kuesioner, penyuluhan, demonstrasi atau praktik pembuatan briket, dan taktik pengendalian rayap. Demonstratif taktik pengendalian rayap. Nah, hasil survei pendahuluan kami menemukan bahwa kondisi pertanaman jambu mete di Desa Kemawang ini cukup memprihatinkan, yaitu lebih dari 50% tanaman itu terserang oleh rayap yang ditandai dengan adanya liang kembara atau lorong kembara dan juga adanya rumah pohon atau sarang pohon yang berupa tanah ya, liang-liang dari tanah ini. Nah, setelah kami buka liang kembara tadi, di dalamnya berisi koloni rayap, yaitu dari kasta prajurit ataupun kasta pekerja. Nah, rayap yang ada di dalam liang tersebut mempunyai ciri khas, yaitu mulutnya ini lancip. Nah, ini adalah termasuk kasta prajurit, dan ternyata hasil identifikasi rayap ini termasuk dalam genus Nasutiter, Mas. Hasil kuesioner yang kami bagikan itu ada beberapa poin yang akhirnya bisa kami dapatkan datanya. Di antaranya adalah kepemilikan jambu mete. Jadi rata-rata petani di Desa Kemawang itu memiliki 8 pohon jambu mete. Demikian umur dari jambu mete tersebut sebagian besar lebih dari 15 tahun. Sementara itu penanaman jambu mete dilakukan di pekarangan, sawah, dan tegalan, mayoritas adalah di tegalan. Di bawah tegakan jambu mete, petani juga menanam kacang tanah, jagung, singkong, jahe, ataupun kunyit. Nah, selama melakukan penanaman jambu mete atau selama budidaya jambu mete, hampir semua petani tidak pernah melakukan pemupukan. Jadi ibaratnya tanaman hanya disuruh menghasilkan tanpa diberikan makanan atau tanpa diberikan pupuk. Kemudian lebih dari 50% tanaman jambu mete milik petani ini terserang rayap, dan gejala serangan rayap tersebut telah ditemukan sekitar 5 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2018. Nah, adapun tindakan pengendalian rayap yang dilakukan oleh petani di Desa Kemawang, diantaranya membiarkan tanaman tersebut mati, jadi tanpa ada tindakan pengendalian, kemudian memotong bagian tanaman terserang. Kemudian selain itu juga ada yang membongkar sarang rayap, kemudian ada yang aplikasi insektisida ataupun mengganti dengan tanaman yang baru. Di antara tindakan pengendalian tersebut ya, atau penanganan rayap tersebut yang paling banyak adalah dengan membongkar sarang rayap, yaitu jumlah respondennya adalah 35,3%. Ini dari 18 responden. Nah, berdasarkan kuesioner tadi, maka kami melakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh anggota kelompok Tani Setio Lestari, kemudian ibu-ibu tani, kemudian petugas dari BPP Kecamatan Ngadirojo, dan juga dari aparat desa. Nah,
Dalam penyuluhan ini, materi yang kami berikan adalah tentang budidaya jambu mete, kemudian manajemen kesehatan tanaman, dan taktik pengendalian hama, terutama hama rayap pada jambu mete. Nah, terkait dengan taktik pengendalian yang kami perkenalkan tadi, diantaranya adalah pembuatan umpan briket, maka kami juga melakukan praktik maupun demonstrasi pembuatan umpan briket. Nah, bahan pembuatan briket ini adalah seresah kayu pinus, kemudian ada air, kemudian agens pembunuh, yang saya katakan seperti itu, terdiri dari entomopatogen metarhizium, kemudian ada insektisida hexafumoron, dan juga ada insektisida racun perut, dan sebagai wadah, itu adalah gelas plastik yang dilubangin pada bagian tepinya. Nah, ini kayu pinus ini, seresah kayu pinus kita campur dengan kita basahi ya dengan air, kemudian kita campur dengan salah satu agen pengendali ini sehingga kita mempunyai 3 briket yang berisi agen pengendali yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah itu briket itu jadi, kita tanam atau kita kubur di bawah tegakan jambu mete yang ada serangan rayapnya. Itu kita biarkan sekitar 5 minggu ya. Dan itu kita evaluasi berapa penurunan rayap yang terjadi akibat pemberian umpan briket ini. Nah, dari hasil demonstrasi atau percobaan tadi, ternyata terlihat adanya penurunan populasi rayap untuk semua umpan briket. Jadi ini ada sangat jelas penurunannya, yang awalnya ada sekitar 13, akhirnya hanya sekitar menjadi 5 gitu ya. Jadi ini kelihatan sekali bahwa umpan briket dengan agen pembunuh yang berbeda ini ternyata semuanya mampu menurunkan populasi rayap. Nah, ini yang paling banyak ini adalah metarhizium penurunannya ya, yang merah ini adalah metarhizium. Nah, berdasarkan kesukaan rayap terhadap umpan tadi, ternyata yang paling banyak dimakan oleh rayap itu adalah umpan briket yang menggunakan metarhizium. Jadi ini kami timbang ya, setelah 5 minggu kami timbang bobot umpan, ternyata penurunan berat itu paling banyak pada metarhizium. Jadi ini menunjukkan bahwa metarhizium ini lebih disukai, atau briket yang menggunakan metarhizium ini lebih disukai dibandingkan dengan hexafumoron maupun racun perut. Ini kedua agen pembunuh ini ada bau sehingga mungkin rayapnya tidak begitu suka gitu. Nah, dari kegiatan yang kami lakukan, akhirnya kami bisa memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar tanaman jambu mete yang berada di Desa Gemawang itu berumur lebih dari 15 tahun dan lebih dari 50% terserang rayap. Kemudian yang kedua adalah jenis rayap yang menyerang tanaman jambu mete di Desa Gemawang, Adirojo, itu adalah dari genus Nasutitermes. Dan yang ketiga, itu perlakuan umpan briket berisi metarhizium ini cenderung memiliki penurunan populasi rayap. Jadi ini cenderung menurunkan populasi rayap, dan ini yang kita rekomendasikan ini kita bisa menggunakan umpan briket dari metarhizium untuk mengendalikan rayap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas jika ada yang kurang pas, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.